Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita masih diberi kesehatan hingga sekarang. Yang kami hormati, Ibu Riza Kusnia, SST sebagai dosen pengampu, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, Program Studi Administrasi Bisnis Serapan Semester 5. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi whistleblowing yang mungkin masih ada beberapa dari kita yang belum mengetahui tentang materi ini. Jadi, jangan lupa untuk menyimak penyampaian materi agar kita sama-sama mendapatkan wawasan yang baru. Sebelum itu, seperti yang semua orang tahu bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya terlebih dahulu mengenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri, Puan Liza Rahmita, dengan NIM 4122201048 yang bertugas sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya. Jessica Nuraiza Ravanda dengan NIM 4122011047. Baiklah, kita langsung saja memasuki materi yang pertama. Pertama-tama, marilah kita mengetahui tentang apa itu whistleblower dan justice collaborator. Jadi, whistleblower sendiri adalah seseorang whistleblower, yaitu individu yang melaporkan tindakan ilegal, tidak etis, atau tidak pantas yang dilakukan oleh organisasi atau individu kepada pihak berwenang atau publik. Whistleblower bisa berasal dari dalam organisasi, yaitu internal, atau luar organisasi atau eksternal. Kemudian, tujuan utama dari whistleblower ini adalah untuk memperbaiki atau menghentikan kegiatan yang merugikan masyarakat, melanggar hukum, atau bertentangan dengan etika profesional. Ini sering dilakukan dengan harapan bahwa pengungkapan tersebut akan mengarah pada tindakan korektif atau pencegahan. Kemudian, kita juga harus mengetahui tentang apa itu justice collaborator. Jadi, justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan informasi atau bukti yang signifikan untuk mengungkapkan kejahatan yang lebih besar atau keterlibatan pihak lain. Tujuan utama dari status justice collaborator adalah untuk memberikan informasi atau bukti yang dapat membantu pihak berwenang dalam menyelesaikan penyidikan, menuntut pelaku kejahatan, atau mengungkapkan jaringan kejahatan yang lebih luas. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat proses penegak hukum dan meningkatkan efektivitas penuntutan. Kemudian materi selanjutnya yaitu hak whistleblower. Nah, jadi whistleblower tersebut akan diberikan hak. Hak-hak tersebut adalah terbagi menjadi 4, yaitu hak atas kerahasiaan, hak untuk melaporkan, hak perlindungan dari pembalasan, kemudian ada hak untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi hak atas kerahasiaan ini maksudnya adalah whistleblower biasanya memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka, pengungkapan identitas mereka tanpa izin dapat melanggar hak privasi mereka. Kemudian yang kedua yaitu hak untuk melaporkan, yang maksudnya adalah whistleblower berhak untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut terhadap pembalasan atau tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan. Kemudian yang ketiga yaitu hak atas perlindungan dari pembalasan. Yang maksudnya yaitu adalah whistleblower biasanya dilindungi dari tindakan pembalasan yang mungkin diambil oleh pihak yang dilaporkan seperti pemecatan, penurunan pangkat, atau intimidasi. Yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi whistleblower ini berhak untuk mendapatkan informasi tentang status pengaduan mereka dan tindakan yang diambil terhadap laporan mereka. Kemudian, materi selanjutnya yaitu tentang perlindungan whistleblower. Nah, jadi perlindungan whistleblower ini terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama yaitu perlindungan hukum, kemudian ada perlindungan dari dan ada perlindungan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu ada akses ke bantuan hukum. Nah, jadi apa maksud dari perlindungan hukum itu? Banyak negara memiliki undang-undang yang dirancang untuk melindungi whistleblower dari tindakan balasan atau pembalasan oleh pihak lain.
Kemudian maksud dari perlindungan dari diskriminasi ini adalah whistleblower dilindungi dari diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk pemecatan, pengurangan gaji, atau gangguan lainnya sebagai akibat dari laporan mereka. Kemudian, maksud dari perlindungan pekerjaan yaitu adalah di beberapa yurisdiksi, undang-undang menyediakan perlindungan khusus yang melarang pemecatan atau penurunan pangkat sebagai akibat dari pengungkapan yang dilakukan dengan niat baik. Kemudian yang terakhir, maksud dari akses ke bantuan hukum yaitu whistleblower seringkali memiliki akses ke bantuan hukum atau dukungan dari lembaga pemerintah atau bahkan organisasi non-pemerintah yang dapat membantu mereka dalam menghadapi kasus balasan atau tindakan hukum yang tidak adil. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Jessica. Baik, terima kasih Puan Liza atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kotak hitam whistleblower. Kotak hitam atau black box whistleblower adalah konsep ini menggambarkan bahwa dalam beberapa kasus, alasan atau motivasi seseorang whistleblower sering tidak sepenuhnya jelas atau dipahami oleh publik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan whistleblower termasuk integritas pribadi, rasa tanggung jawab moral, atau bahkan motif personal seperti balas dendam. Nah, istilah kotak hitam whistleblower ini biasanya merujuk pada sistem atau mekanisme yang digunakan untuk melindungi identitas seseorang, pelapor atau whistleblower saat mereka melaporkan tindakan ilegal, tidak etis, atau berbahaya dalam sebuah organisasi. Dalam konteks ini, kotak hitam berfungsi sebagai metafora untuk mekanisme yang menyembunyikan informasi identitas whistleblower dari orang atau pihak yang bisa saja melakukan tindakan balasan terhadap mereka. Sistem ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh whistleblower dapat diperiksa dan ditindaklanjuti tanpa mengekspos siapa yang melaporkannya. Lalu ada penilaian dilema moral, yaitu whistleblower sering menghadapi dilema moral yang kompleks. Mereka mungkin menghadapi pertanyaan tentang loyalitas terhadap organisasi versus tanggung jawab kepada publik atau hukum. Hal ini menciptakan situasi yang sulit, terutama jika ada risiko terhadap keamanan atau karir mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua jenis dari whistleblower. Yang pertama ada internal. Whistleblower internal adalah individu yang bekerja di dalam organisasi dan mengungkapkan informasi mengenai pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Mereka biasanya melaporkan masalah kepada pihak berwenang di dalam organisasi seperti manajer, departemen kepatuhan, atau komite etik. Contohnya seperti seorang karyawan di sebuah perusahaan yang melaporkan praktik korupsi atau pelanggaran kebijakan perusahaan kepada atasan mereka atau departemen internal yang bertanggung jawab atas keputusan. Nah, lalu ada jenis eksternal. Whistleblower eksternal adalah individu yang melaporkan pelanggaran atau ketidakberesan kepada pihak di luar organisasi tempat mereka bekerja. Ini termasuk laporan kepada lembaga pemerintah, media, atau organisasi non-pemerintah yang menangani isu-isu seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, seperti seorang mantan karyawan yang mengungkapkan informasi tentang praktik bisnis yang tidak etis di perusahaan mereka kepada media massa atau lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lalu, ada dua sisi whistleblower. Yang pertama ada sisi positif. Sisi positif dari whistleblowing berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas, membantu mengungkap kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya adalah skandal korupsi besar atau pelanggaran etika yang ditemukan melalui laporan whistleblower. Lalu, selain sisi positif, ada juga sisi negatifnya, yaitu whistleblower dapat menghadapi ancaman seperti pelecehan atau konsekuensi sosial, termasuk stigma di tempat kerja dan masyarakat.
Selain itu, whistleblower juga dapat dianggap sebagai pengkhianat oleh kolega atau atasan yang dapat menyebabkan isolasi dan tekanan emosional. Nah, selanjutnya whistleblowing sistem Politeknik Negeri Batam yaitu zona integritas. Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep Island of Integrity. Island of Integrity atau Pulau Integritas biasanya digunakan oleh pemerintah maupun non-government organization atau NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Lalu, praktik whistleblowing pada berbagai instansi, yang pertama yaitu ada United States, yaitu ada XOX, SOX, yaitu sistem ini diperkenalkan setelah skandal Enron dan WorldCom untuk memberikan perlindungan kepada whistleblower di perusahaan publik, terutama dalam hal pelaporan penipuan akuntansi. Selanjutnya ada Australia, yaitu PID. Sistem ini memberikan perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan kesalahan di sektor publik dan sektor swasta. Lalu di Swedia ada Whistleblower Protection Act, yaitu Swedia memiliki hukum perlindungan whistleblower yang memungkinkan pegawai untuk melaporkan kesalahan di tempat kerja tanpa takut akan pembalasan. Dan juga ada di Indonesia, yaitu sistem pelaporan pelanggaran atau SPP oleh KPK. Sistem ini memungkinkan individu untuk melaporkan tindakan korupsi di lembaga pemerintah atau perusahaan yang terhubung dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jessica atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Jadi, whistleblower dan justice collaborator adalah peran penting dalam pengungkapan pelanggaran dan kejahatan di berbagai instansi. Whistleblower bertindak dengan melaporkan tindakan ilegal atau tidak etis, seringkali untuk melindungi kepentingan publik, sementara justice collaborator meskipun terlibat dalam kejahatan, mereka bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkapkan kejahatan yang lebih besar. Keduanya dilindungi oleh berbagai hukum dan sistem yang bertujuan untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan dari pembalasan. Meskipun menghadapi risiko sosial dan moral, sistem seperti yang diterapkan di Politeknik Negeri Batam dan berbagai instansi lainnya menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas dan pencegahan kejahatan. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik ke pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.